warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Sunarto SPDI, Guru Mapel Akidah Akhlak di MI Bustanul Ulum Langkap Bangsal Sari, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 di LPTK UIN AS Jember pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Saya akan uji kinerja di MI Bustanul Ulum secara luring. Adapun praktek pembelajaran di kelas 1, materi pokok yang akan saya sampaikan kalimat thayyibah basmalah. Berikut video kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa masih melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Kita wajib bersyukur karena oleh Allah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir ke sini. Ya, alhamdulillah. Karena kalau kita tidak diberikan kesehatan, insya Allah kita tidak akan bisa bertemu. Nah, agar pertemuan kita ini tambah membawa barokah dan manfaat, mari pertemuan ini kita buka dengan pembacaan doa. Mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Rabbi israh li wa yassir wahlul 'uqdatam Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru absen dulu ya. Absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini kira-kira? Coba saya panggil. Ayub, Sisil, Reza, Clara, Aira, ya, gak hadir ya? Masuk.
Uul. Adelia. Dah? Sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, saya akan bertanya materi pelajaran yang sudah dilaksanakan pada minggu yang kemarin. Coba masih ingat apa yang kalian pelajari pada minggu yang lalu? Masih ingat? Siapa yang ingat? Belajar apa? Kalimat syahadatain. Coba siapa yang bisa membacakan syahadatain, ngacung? Yuk. Coba lihat yang nyaring. Alhamdulillah, Mbak Lia sudah bisa mengingat pelajarannya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalian apakah sudah tahu pada minggu kemarin kalimat syahadat itu adalah merupakan rukun iman, rukun Islam yang nomor berapa? Nomor 1. Alhamdulillah masih ingat. Ada yang tahu artinya kalimat syahadat? Ada? Siapa yang bisa? Ayo, lupa. Ayo. Coba bersama-sama, rupanya malu-malu ini. Coba bersama-sama. Bersama-sama arti syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, ternyata semuanya sudah tahu dan sudah hafal. Alhamdulillah. Jadi minggu kemarin kita membahas syahadatain, yaitu pembacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dalam rukun Islam yang saya sampaikan kemarin, bahwasannya apabila ada orang yang mau masuk Islam, syarat yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masih belum Islam. Karena itu merupakan apa? Rukun Islam. Bagus. Alhamdulillah kalian masih ingat. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Namun sebelum kita melanjutkan, agar kita lebih mencintai negara kita, yaitu bisa nasionalisme yang ada dalam diri kita bisa tumbuh menjadi berkembang dan kuat, sehingga cinta hubbul watonnya sangat luar biasa, cinta NKRI menjadi luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Antaranya, mari kita nyanyikan, coba dilihat. Yuk, kita nyanyikan bersama. Yuk, kita nyanyikan bersama yang nyaring. Yuk, lihat, pan. Yuk. Bisa dilihat di layar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Itulah tadi
Ah, dengan pembacaan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan harapan rasa nasionalisme yang ada dalam diri kita itu tumbuh, berkembang dan menjadi kuat. Jadi kita rasa cinta pada negara Republik Indonesia itu sangat kuat. Seumpamanya ada perang, kita bisa membela negara kita. Kalau ada musuh mau menyerang negara kita, kita harus bela dan diperjuangkan. Sekarang kita masuk pada materi yang akan kita pelajari. Apa itu kalimat thayyibah basmalah? Coba, siapa yang bisa membaca kalimat thayyibah basmalah? Maju ke depan. Satu orang. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Coba siapa bisa maju? Ayo bersama-sama. Ternyata bisa. Coba nih Mas Reza, bacakan bismillah yang nyoring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bagus, jempol 2, ternyata bisa membaca. Coba Mbak Uul, baca basmalah. Alhamdulillah juga bisa membaca. Coba ini Siti, coba baca basmalah yang nyaring. Alhamdulillah juga bisa membaca basmalah. Coba Mbak Sisil membaca basmalah, bisa Manda? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata sudah bisa baca basmalah semua. Setelah kalian tahu baca basmalah, sekarang kita akan membahas kalimat thayyibah basmalah. Apa kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Agar lebih agar lebih semangat, biar gak loyo, kita tepuk-tepuk tangan dulu. Setuju? Setuju kalau tepuk-tepuk tangan dulu? Nah, yuk semuanya yang kompak tepuk-tepuk tangan. Kita tepuk-tepuk tangan basmalah. Mari kita baca bersama. Tepuk basmalah. Tepuk. Bila mau makan baca basmalah. Bila mau pergi baca basmalah. Sebutlah nama Allah agar selalu terjaga dan setan pun menjauh dari kita. Hus hus. Alhamdulillah. Lagi hus hus. Biar semangat. Jadi dalam materi ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah basmalah. Sudah tahu ternyata bacaan basmalahnya sudah bisa. Nah, jadi kalian di semua kegiatan atau barang siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah akan membawa kebaikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi orang yang selalu baca basmalah itu akan membawa kebaikan bagi dirinya dan juga kebaikan bagi orang lain. Ya. Makanya kalian itu jangan sampai lupa di dalam semua hal, jangan sampai lupa untuk membaca basmalah. Jangan sampai lupa. Contohnya, kalian mau belajar baca mau mandi contohnya, jangan lupa baca basmalah. Semua aspek kalian harus membaca basmalah, karena orang yang membaca basmalah akan mendapatkan beberapa hal. Contohnya di sini adalah yang pertama,
Orang yang selalu membaca basmalah orang yang selalu membaca basmalah di semua aspeknya, yang pertama, Allah akan meridhoi segala perbuatan kita. Jadi kalau kita mau sekolah, mau berangkat sekolah dari rumah, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau cari ilmu. Nah, perjalanan kalian itu oleh Allah diridhoi. Bagaimana kalau diridhoi oleh Allah? Kalau diridhoi oleh Allah, maka apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian cari, Allah akan berikan. Makanya kalian jangan lupa baca basmalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan apa? Kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Orang yang selalu dalam kegiatannya membaca basmalah itu akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena sudah dijaga oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah. Makanya kalian dalam semua hal jangan sampai lupa untuk tidak membaca basmalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua perbuatan kita akan bernilai ibadah dan bermanfaat. Jadi umpama kalian mau berangkat sekolah atau mau makan, baca basmalah. Makan itu pekerjaan enak apa enggak? Enak apa enggak makan? Enak. Selain enak, kalau kita diawali Bismillahirrahmanirrahim, kita makan dapat pahala dan ada manfaatnya bagi kita. Apa manfaatnya? Setan tidak bisa numpang makan. Setan itu kalau nggak baca basmalah numpang makan. Umpama adik Clara ya makan nasi, nggak baca bismillah, terburu-buru karena perutnya lapar tuh makan. Tidak baca basmalah, maka karena tidak baca basmalah, akhirnya perutnya sakit karena ditumpangi makan. Dan kalau makan cepatlah lapar karena tidak baca basmalah. Jadi kalau kalian dalam semua hal seperti makan, seperti mau belajar, diawali dengan pembacaan basmalah, maka perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah akan menjaga dan melindungi kita. Jadi kalau kita selalu membaca basmalah, Allah itu melindungi. Apa yang kita punya akan dilindungi oleh Allah. Umpama kita punya uang ditaruh, Bismillahirrahmanirrahim ditaruh, maka yang menjaga adalah Allah. Ada sebuah cerita, pengen tahu? Ayo yang kompak, pengen tahu Anda? Kalau pengen tahu tak ceritain sama Pak Guru. Pengen enggak? Nah, ada sebuah cerita, ada keluarga suami istri. Ini yang istri solehah betul. Dia mau apa? Dia mau cuci tangan baca basmalah. Dia mau pakai baju baca basmalah. Dia mau keluar rumah baca basmalah. Dia masuk kamar mandi baca basmalah. Dia mau naruh uang baca basmalah. Saking seringnya baca basmalah, ngantarkan kopi ke suaminya, Bismillahirrahmanirrahim taruh. Nah, suaminya merasa apa? Gak nyaman karena istrinya selalu baca basmalah. Gak nyaman, risih dia. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya mau mencoba, menguji. Apa itu kehebatnya basmalah? Kok istri saya itu baca basmalah terus? Kata sang suami. Akhirnya si istri itu dikasih uang oleh suaminya. Dek, sini, nih, tolong uang tak taruh simpan sama sampean. Diambil sama si istri, lalu dibawa, lalu ditaruh kasurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu istrinya pergi ke dapur masak. Suaminya datang, lalu dilihat bahwa kasur uangnya ini diambil sama suami, lalu dibuang ke dalam sumur. Bleng. Setelah dibuang, akhirnya
dapat 1 hari, nanya si suami, padahal suaminya sudah tahu uangnya sudah dibuang ya, sudah dibuang dalam sumur ya. Jadi sudah dibuang dalam sumur dia. Setelah dibuang ke dalam sumur, uangnya masih nanya ke besar, "Dek, ambilkan uang yang kemarin, saya mau butuh untuk belanja." Padahal sudah dibuang. Namun dengan keistiqomahan sang istri tersebut membaca basmalah, malaikat yang memiliki tugas untuk menjaga dan melindungi itu langsung menjemput dalam truk, diambil uangnya, dikembalikan lagi ke dalam di bawah kasur. Akhirnya waktu dibuka, baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka kasurnya, ada ternyata uangnya, diambil dikasih pada suaminya. Suaminya melongo. Kok bisa ya? Ya, kok bisa ya? Uangnya sudah saya buang dalam sumur. Ya, ini kehebatan basmalah. Jadi kalian jangan malas untuk baca basmalah. Ya, baca basmalah. Yang kelima, Allah akan memberikan keberkahan dan pahala. Jadi kalau kita sering baca basmalah, rezeki yang kita dapat, barang yang kita punyai itu dibarokahkan oleh Allah. Dibarokahkan oleh Allah. Makanya kalian jangan sampai lupa untuk membaca basmalah. Paham ya? Nah, paham. Sekarang kita lanjutkan. Kapan waktunya kita membaca basmalah? Kapan kira-kira? Nah, kapan waktu membaca basmalah kira-kira? Waktu membaca basmalah, ya, waktu membaca basmalah diantaranya 1, ketika akan sholat dan berdoa. Di saat kita mau sholat atau berdoa, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Usolli, siapa yang bisa membacakan usolli? Sholat duhur, sholat duhur. Coba kamu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqbilal 100. Bagus, jempol 2 untuk Bang Ayub. Siapa lagi? Siapa yang bisa membacakan niatnya sholat maghrib? Maghrib, yuk. Usalli. Yuk, siapa? Masih lupa? Coba. Usalli. Bagus, 100 Mbak Lia. Jadi pintar itu. Jadi kita kalau mau sholat jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, baru mengucapkan usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hendak berpakaian, mau pakai baju seragam, ambil Bismillahirrahmanirrahim, lalu dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bajunya tidak cepat rusak dan juga dicatat ibadah. Tuh. Yang kedua, ketika hendak berwudu. Tahu wudu? Siapa yang tahu niatnya berwudu ngacung? Niatnya wudu. Ayo, siapa yang bisa? Jangan malu. Siapa? Coba Adi. Nawaitul wudu'ah. Alhamdulillah, Mas Edi sudah bisa niatnya wudu. Ya, jadi mau wudu baca nawai Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'ah. Coba bersama. 1, 2, 3. Nawai. Yang berikutnya, ketika hendak bepergian atau berangkat sekolah, ketika akan belajar. Kalau kita mau bepergian, baik pergi ke sekolah atau pergi ke pasar atau pergi ke tempat wisata, jangan lupa kalian baca basmalah. Kenapa? Agar dilindungi oleh Allah. Paham ya? Paham, bagus. Yang berikutnya, ketika hendak makan atau minum,
Terutama pada saat kita akan makan dan minum, jangan sampai lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lanjutannya. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu baca basmalah dan doa mau makan. Jadi kalau kalian itu makan gak baca basmalah, setan pada numpang di situ, tapi gak kelihatan. Ada samping kanan, ada samping kiri, dari belakang ada, dari depan ada. Jadi keberkahannya tidak ada karena sudah ditombangi apa? Setan. Pada masa Rasulullah seperti itu, ada sahabat yang makan lupa karena laparnya, lupa gak baca basmalah. Akhirnya makan. Oh, kelihatan Rasulullah, kok banyak setan numpang di situ, gitu ya. Lihat di situ, numpang. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu makan gak baca basmalah? Oh ya Rasulullah, saya lupa. Coba baca. Bagaimana cara bacanya? Ya Rasulullah, sama baca basmalah apa enggak? Nah, sama. Kalau kita tengah-tengah lupa baca basmalah makan, ya tengah lupa. Dari awal gak baca. Di tengah-tengah ingat. Kalian baca Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Setelah baca itu sahabat, setan yang numpang makan muntah-muntah, sakit kayak muntah-muntah. Gara-gara dibacakan basmalah. Yaitu. Nah. Jadi ada beberapa hal di sini yang perlu kalian ingat. Yang pertama, manfaat dari membaca basmalah tadi. Yang pertama, Allah akan meridhoi segala perbuatan kita. Tuh ya, yang pertama. Nanti ada pertanyaan ini, diingat-ingat ini. Kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Tuh. Berikutnya, semua perbuatan kita akan bernilai ibadah dan bermanfaat. Berikutnya, Allah akan menjaga dan melindungi kita. Allah akan memberikan keberkahan dan pahala. Kapan waktunya? Waktunya yang pertama diantaranya adalah ketika akan sholat dan berdoa. Itu waktu kita membaca basmalah. Ketika hendak berpakaian juga masuk. Ketika hendak berwudu bisa. Ketika hendak bepergian, berangkat sekolah, ketika akan belajar, ketika hendak makan atau minum. Nah, itu semua apa? Waktu-waktu membaca basmalah. Ini gambarnya. Ya, ingat gambarnya? Tahu? Nah, ada orang yang sedang berdoa. Ya, ada orang yang mau masuk kamar mandi. Ada orang yang mau apa? Ambil wudu. Ada yang mau berangkat sekolah. Ada orang yang sedang belajar. Ada orang yang mau makanlah. Ini waktu-waktu kita yang harus bisa baca basmalah. Bisa ya? Ingat ya? Nah, sekarang tepuk-tepuk dulu. Kita tepuk. Aba-aba. Tepuk satu. Kalian tepuk satu contohnya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Nanti kalau ada yang salah, tepuk satu. Kok tepuk tiga? Tepuk dua. Kok tepuk satu? Nanti kena hukum sama Pak Guru. Ya? Ya? Dan akan diberikan pertanyaan. Ya. Masih ingat arti basmalah tadi? Masih ingat Anda? Nah, kapan waktunya baca basmalah, masih ingat? Ayo. Nanti yang nggak bisa dikasih apa? Hadiah berupa pertanyaan. Ayo. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Mas Reza. Mas Reza. Kapan kita harus baca basmalah, Mas Reza? Ketika mau makan. Bagus, Marisa, betul. Sekarang tepuk lagi. Oh, Edi juga, salah juga kamu di. Coba, selain makan, kapan lagi kita baca basmalah di? Mau
Mau tidur. Oh ya, mau tidur. Bisa, banyak ya. Mau tidur, mau makan, apa lagi? Coba lagi, tepuk lagi. Coba dilihat temennya. Yang salah nanti dilihat. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ayo. Ya, ada yang salah. Hukum, coba. Selain makan, tidur, apalagi yang kita harus baca basmalah? Ketika pakai baju. Ketika pakai baju. Bagus. Ketika kita mau pakai baju, baca basmalah. Paham ya? Nah, sekarang kalian sudah paham arti basmalah? Masih ingat? Yang pertama tadi artinya basmalah, ingat benda? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dah. Sekarang Pak Guru akan kasih tugas kalian untuk mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Yaitu menempel, memotong dulu, setelah memotong lalu ditempel. Paham ya? Ya. Nih, saya kasih tugasnya, tinggal tempel di kolom-kolom itu ya. Langsung dipotong. Ya, langsung dipotong sudah. Kelompok 1 saya bagi jadi kelompok. Ini kelompok 1, tulis ini namanya kelompok 1. Kelompok 1. Nih, kelompok 1 namanya siapa saja? Tulis ya. Ya, 3 ya. Gak apa-apa, 3 orang sudah. Kelompok 1 sini. Sini kelompok 2. Kelompok 2 sini. Iya, kelompok 2 sini. Nah. Kelompok 3 sini. Nah, semangat, bagus. Nah. Awas tangannya kena tangannya nanti. Pegang ini ujungnya sana. Pegang gini lah. Nah, ini nanti yang lihat apa nanti. Ini semua, potong semua. Ini yang depan ini buang dulu. Ya, buang dulu. Nah, biar gak repot ya. Potong lagi ini terus. Lalu disusun nanti rapi, ya. Oh, bagus. Nah, jangan dilem dulu, nanti salah. Susah nanti bukannya ya. Nah, lihat dulu. Awas, nomor berapa itu? Ini potong dulu, jangan ditempel dulu. Lihat. Iya, depan nomor satunya ini nomor satunya. Ini satunya ini. 1, 2. Lihat sudah. Coba, ayo, perhatikan. Ini yang benar dapat hadiah dari Pak Guru ini. Ya. Pokoknya yang pertama yang paling betul dan benar, paling cepat nanti dapat hadiah dari Pak Guru. Ya. Tapi yang betul, salah. Dong nanti yang salah. Berarti kelompok berapa itu? Sudah ditulis kelompoknya? Kelompok 3, kelompok 1 sudah. Mas Ayu bantu Pak Guru sini, Mas Ayu. Bantu Pak Guru sini, pegang. Nah, pegang Mas Ayu, yang lurus Mas Ayu. Nah.
lihat nanti bersama-sama. Kelompok siapa yang paling betul? Mbak Lia sini bantu Pak Guru, Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia. Pegang Mbak Lia. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Pegang ini, pegang. Ya. Awas. Ya. Coba perhatikan ke depan. Alhamdulillah. Semua kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mengumpulkan tugas. Sekarang kita lihat tugasnya. Tugasnya kita lihat. Betul apa salah? Coba kelompok 1. Ini kelompok 1. Coba dilihat. Kasih nilai berapa kira-kira ini kelompok 1. Coba. Betul apa salah? Betul. Sekarang lihat artinya. Yuk. Dengan betul Pak salah? Betul. Dapat berapa berarti ini? 100. Pak Guru kasih nilai 100 ini ya. Nah, coba yang kelompok 3. Coba kelompok 3 dilihat. Nih coba. Baca. Artinya dibaca. Betul Pak salah? Berarti dapat berapa ini? 100. Alhamdulillah berarti bisa semua ini. Coba yang kelompok 2. Kelompok 2. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dibaca. Betul apa salah? Betul. Berapa nilainya berarti? 100. Alhamdulillah 100 juga. Yang terakhir kelompok 4. Coba baca. Betul Pak salah? Betul. Berarti dapat berapa ini? 100. Alhamdulillah dapat 100. Berarti semuanya sudah paham cara mengerjakan teka-teki basmalah. Nah, oleh karena itu sebelum kita akhiri pelajaran, kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulan. Nah, coba kesimpulan dari pelajaran kalimat thayyibah basmalah ini ialah di dalam setiap melakukan kegiatan yang baik kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan kita
dipermudah oleh Allah dan dibarokahkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Alhamdulillah. Sudah sampai ujung pelajaran. Pak Guru kasih tugas kalian LKS Akidah Akhlak halaman yang ke-38. Nanti dipelajari di rumah dan minggu depan soalnya dikumpulkan ya. Siap ya? Siap ya? Nah, demikian dari Pak Guru. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa bersama doa sesudah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ladzi yanfa'una warzuqna ilman ya Allah yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pesan Pak Guru, nanti kalau sudah pulang jangan lupa belajar. Dan kalau lewat di jalan hati-hati. Kalau nyampe rumah nanti bajunya dibuka dan ganti baju yang lain. Jangan lupa di rumah juga makan. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.